Jangan lupa subscribe. Dikasih info mas, info. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waliyah dengan NIM 2122031. Saya dari kelas B semester 4 Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya senang sekali bisa berada di sini untuk berbagi ilmu, pengetahuan yang penting dan relevan bagi kita semua. Dari presentasi ini, ingin bahwasanya PowerPoint ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Fikih Wanita dengan dosen pengampu Bu Eko Sariyekti SHI MSI. Dalam fikih wanita ini saya ingin menjelaskan dari beberapa materi apa saja, yaitu pengertian haid dan ketentuan darah haid, yang kedua pengertian nifas dan ketentuan darah nifas, yang ketiga pengertian istihadah dan sifat warna darah, yang keempat ketentuan wanita yang boleh tidak puasa di bulan Ramadan dan cara menggantinya, yang kelima, pengertian iddah dan masa iddah. Baiklah, dari pengertian haid dan ketentuan darah haid. Apa sih definisi haid itu? Haid merupakan darah yang keluar dari rahim dinding seorang wanita apabila telah menginjak masa balik, dan darah yang keluar dari vagina seorang perempuan saat usianya sudah menginjak, yaitu umur lebih 9 tahun. Dalam hitungan komariah ya, darah haid keluar dalam keadaan sehat, bukan karena penyakit, dan tidak saat melahirkan. Dan darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu, yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena adanya proses persalinan, di mana keluarnya darah itu merupakan sunatullah yang telah ditetapkan oleh Allah kepada seorang wanita. Wanita yang haid tidak dibolehkan untuk sholat, puasa, tawaf, menyentuh mushaf, dan berhubungan intim dengan suaminya pada kemaluannya. Namun, ia diperbolehkan membaca Al-Quran dengan tanpa menyentuh mushaf langsung, yaitu boleh dengan pembatas atau dengan menggunakan media elektronik seperti komputer, ponsel, dan lain-lain. Berzikir dan boleh melayani atau bermesraan dengan suaminya kecuali pada kemaluannya ya. Dalam waktunya haid ini dijalani oleh seorang wanita pada masa-masa tertentu. Paling cepat 1 hari 1 malam dan paling lama 15 hari. Sedangkan yang normal adalah 6 atau 7 hari. Sedangkan paling cepat masa sucinya adalah 13 atau 15 hari. Dan yang paling lama tidak ada batasnya. Akan tetapi yang normal adalah 23 atau 24 hari. Apabila seorang wanita hamil dengan izin Allah, darah haid itu berubah menjadi makanan bagi bayi yang telah berada di dalam kandungannya. Oleh sebab itu, wanita yang sedang hamil tidak mengalami masa haid. Setelah melahirkan, dengan hikmahnya Allah merubahnya menjadi air susu yang merupakan makanan bagi bayi yang dilahirkan. Karena itu, sedikit sekali dari kaum wanita menyusui yang mengalami masa haid. Setelah selesai masa melahirkan dan menyusui, maka darah yang ada tidak berubah serta tetap berada pada tempatnya, yang kemudian secara normal kembali keluar pada setiap bulannya, yaitu berkisar
antara 6 atau 7 hari. Terkadang lebih atau kurang dari hari-hari tersebut. Dalam menjalani masa haid, ini wanita dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu wanita yang baru menjalani masa haid, wanita yang telah terbiasa menjalaninya, dan wanita yang mengalami keluarnya darah istihadah. Ketentuan darah haid. Haid adalah sesuatu yang normal terjadi pada seorang wanita, dan pada setiap wanita kebiasaannya pun berbeda-beda. Ada yang ketika keluar haid ini disertai dengan rasa sakit pada bagian pinggul, namun ada yang tidak merasakan sakit. Ada yang lama haidnya 3 hari, ada pula yang lebih dari 10 hari. Dalam Islam, batasan waktu haid paling minimal adalah sehari semalam dan paling lama adalah 15 hari atau 15 malam. Namun, umumnya haid terjadi selama 6-7 hari, sebagaimana dikutip dari fikih pada tahun 2020 yang ditulis Siti Nurul Anjumil Munairoh. Ada yang ketika keluar didahului dengan lendir kuning kecoklatan, ada pula yang langsung berdarah merah yang kental. Dan pada setiap kondisi inilah yang harus dikenali oleh setiap wanita. Karena dengan mengenali masa dan karakteristik darah haid ini adalah akar di mana seorang wanita dapat membedakannya dengan darah-darah lain yang keluar. Kemudian, sifat darah ini berwarna merah, kehitaman yang kental, keluar dalam jangka waktu tertentu, bersifat pada dan memiliki bau yang khas atau tidak sedap. Menurut ulama, warna-warna darah haid ada 5, yaitu merah, arsh, antara merah dan kuning, perang atau kuning keruh. Darah haid tidak bermula dan berakhir dengan satu sifat tertentu saja, karena kadangkala berlaku perubahan warna dari satu tahap ke satu tahap. Menurut ulama-ulama mazhab Syafi'i, terdapat 5 warna bagi darah haid: hitam, merah, warna antara keemasan dan merah, kuning dan keruh, antara kuning dan putih. Menurut ulama Hanafi pula terdapat 6 warna darah haid: hitam, merah, kuning, keruh, hijau, dan warna seperti tanah. Kebiasaannya, mula-mula datang haid berwarna hitam, kemudian berubah kepada merah, kemudian antara merah dan kuning, kemudian kuning, dan akhirnya keruh, yakni antara putih dan hitam. Warna kuning atau keruh adakah dikira sebagai haid? Tanda habisnya haid ialah warna putih atau tiada sebarang warna jernih. Apabila hilang semua warna-warna tadi, sama ada kelihatan warna putih seperti kapur putih yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu an dalam hadisnya, atau tidak kelihatan sebarang warna, maka itu tandanya darah haid telah habis. Ketika itu, barulah ia boleh mandi dan melakukan ibadah sebagaimana wanita yang suci. Kebanyakan ulama berpendapat dengan pendapat sahih di kalangan fuqaha Syafi'i. Warna kuning dan keruh tidak dianggap sebagai haid jika kedatangannya bukan pada waktu haid. Selanjutnya, pengertian nifas dan ketentuan darah nifas. Apa sih definisi nifas? Nifas menurut bahasa artinya melahirkan, sedangkan menurut syara, nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Disebut nifas karena darah tersebut keluar setelah nafs atau jiwa, yakni anaknya. Dan bagi wanita yang sedang mengalami nifas, secara fikih disebut nifasa. Nifas adalah darah yang keluar dari farji seorang wanita setelah melahirkan, bukan saat bersamaan dengan anak yang lahir atau sebelumnya. Darah yang keluar saat dan sebelum melahirkan tidak dinamakan darah nifas. Adapun darah yang keluar di tengah-tengah kesakitan hendak melahirkan atau bersamaan dengan keluarnya anak, maka darah tersebut belum dianggap darah nifas, karena darahnya keluar mendahului keluarnya anak. Tetapi darah itu disebut darah yang fasid atau rusak. Oleh karena itu, ia tetap wajib melaksanakan sholat di tengah-tengah rasa nyeri hendak melahirkan meskipun ia melihat darah. Dan jika tidak memungkinkan untuk sholat, maka ia wajib mengqadhonya.
Selanjutnya yaitu waktunya nifas. Waktunya nifas, minimal masa nifas adalah sebentar saja atau 1 tetes. Sedangkan batas umumnya mayoritas wanita adalah 40 hari, 40 malam. Dan batas maksimal keluarnya darah nifas adalah 60 hari, 60 malam. Oleh karena itu, jika seorang wanita itu masih mengeluarkan darah setelah hari ke-60, maka darah tersebut adalah darah istihadah, bukan darah nifas. Ia harus segera bersuci, menyumbat kemaluannya dengan pembalut, melaksanakan sholat serta boleh melakukan hal-hal yang dilarang ketika nifas. Adapun dasar, batas, minimal, maksimal, serta keumuman masa nifas tersebut adalah sebagaimana hasil penelitiannya Imam Syafi'i, seperti penelitiannya di dalam urusan batas minimal dan maksimal serta kebiasaan masa haid. Adapun hal-hal yang haram dilakukan oleh wanita yang sedang nifas adalah sebagaimana hal-hal yang diharamkan bagi seorang wanita yang sedang haid, yaitu haram melaksanakan sholat, membaca, menyentuh dan membawa Al-Quran, berdiam diri di dalam masjid, melewati masjid jika ia khawatir mengotori area masjid, tawaf, puasa, berhubungan badan, serta bersenang-senang atau disebut istimta dengan suami di area antara pusar dan lutut. Jika ada seorang wanita yang melihat darah ketika hamil, maka jika darah yang ia keluarkan itu sudah mencukupi batas minimal haid, yakni 24 jam atau sehari semalam, dan tidak melebihi batas maksimal haid, yakni 15 hari 15 malam, maka dihukumi darah haid. Otomatis bagi wanita tersebut wajib meninggalkan sholat dan puasa serta semua hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid. Namun, jika darah yang dilihat ketika ia hamil itu keluarnya kurang dari batas minimal haid, yaitu kurang 24 jam atau sehari semalam, atau keluarnya lebih dari batas maksimal masa haid, maka darah tersebut dihukumi darah istihadah. Namun, ada yang berpendapat darah yang dilihat perempuan saat hamil itu dianggap darah istihadah secara mutlak, bukan darah haid, karena hamil itu menutup tempat keluarnya haid. Inilah yang mayoritas dialami oleh wanita. Maka haidnya perempuan di tengah-tengah hamil itu sangat jarang sekali. Tetapi pendapat pertamalah yang lebih rajih, yakni darahnya dianggap haid jika telah mencukupi disebut haid. Adapun batas minimal masa hamil adalah 6 bulan. Oleh karena itu, jika ada seorang wanita yang memiliki anak setelah menikah kurang dari 6 bulan dan anaknya hidup, maka dapat dipastikan ia tidak dapat bernasab dengan ayahnya. Sedangkan batas maksimal hamil adalah menurut Imam Syafi'i 4 tahun. Namun ia sangat jarang sekali tetapi terjadi di kalangan anak turunnya Imam Syafi'i, dan batas masa hamil kebiasaan mayoritas wanita adalah 9 bulan. Demikianlah pembahasan pengertian dan ketentuan-ketentuan nifas. Wallahu a'lam bishawab. Disarikan dari kitab Al-Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i karya Dr. Mustafa Al-Handar, Dr. Mustafa Al-Baghdad dan Ali Al-Ishbarji. Ketentuan darah nifas. Ketentuan ketika perempuan melahirkan banyak darah keluar dari rahimnya. Darah tersebut dikenal sebagai darah nifas. Dalam istilah medis, darah nifas adalah logia atau masa nifas dikenal sebagai masa puerperium. Selain itu, warna darah nifas tidak terlalu pekat, tidak terlalu hitam, namun baunya lebih tajam daripada darah haid. Ciri-ciri dari darah nifas adalah sebagai berikut, sebagaimana dikutip dari yaitu hari 1. Darah nifas berwarna merah segar sampai merah kecoklatan. Aliran deras bisa jadi membasahi satu pembalut bersalin setiap beberapa jam dengan 1 atau 2 gumpalan atau beberapa lainnya yang lebih kecil. Pada hari 2 sampai 6, darah berwarna coklat tua atau merah muda. Aliran sedang dengan noda 7 cm hingga 12 cm. Pada pembalut bersalin ada juga gumpalan darah yang lebih kecil. Hari 7 sampai 10, darah berwarna coklat tua atau merah muda serta lebih terang. Aliran darahnya lebih ringan dengan noda. Pada hari 11 sampai 14, darah berwarna coklat tua atau merah muda.
serta lebih terang, alirannya lebih ringan dan tidak sederas sebelumnya. Pada pekan 3 sampai 4, warna darah lebih pucat, mungkin kehilangan darah putih krim, alirannya lebih ringan. Pada pekan 5 sampai 6 ada noda coklat, merah muda atau kuning krim, mungkin bertahan selama beberapa minggu dan bisa jadi hanya beberapa hari. Pada pengertian baiklah, selanjutnya pengertian istiadah dan sifat warna darah. Definisi istiadah. Istiadah adalah darah yang berasal dari urat pecah atau putus dan keluarnya bukan pada masa haid atau nifas. Biasanya kebanyakan, tapi terkadang juga keluar pada masa adat haid dan saat nifas. Karena dia adalah darah berupa penyakit, maka dia tidak akan berhenti mengalir sampai wanita itu sembuh darinya. Karena itulah darah istiadah ini kadang tidak pernah berhenti keluar sama sekali, dan kadang berhentinya hanya sehari atau 2 hari dalam sebulan. Dalam waktunya istiadah, terakhir darah istiadah adalah darah yang keluar dari rahim di luar masa haid dan nifas. Darah istiadah dapat keluar sewaktu-waktu, bisa jadi disebabkan penyakit atau sebagainya. Sebagai misal, para ulama menyatakan bahwa masa haid paling lama 15 hari, 15 malam. Apabila darah masih keluar dari rahim melebihi 15 hari, 15 malam, sisa darah selepas hari itu dinyatakan sebagai darah istiadah. Perempuan yang keluar darah istiadah tetap wajib berpuasa, wudhu, sholat, tawaf, masuk masjid, dan memegang mushaf Al-Quran. Pada tempo darah keluar, bagi darah istiadah, berikut adalah ciri-ciri tempo darah keluar yang perlu Anda tahu. 1. Kurang daripada tempo minimal haid, yaitu kurang daripada sehari semalam. Yang kedua, melebihi tempo haid, yaitu lebih 15 hari. Ketiga, sebelum didatangi haid dan selepas putus haid atau disebut menopause. Yang keempat, melebihi tempo maksimal nifas, yaitu melebihi 60 hari. Yang keenam, melebihi kebiasaan tempo bagi haid dan nifas, serta melangkai tempo yang paling kedua-duanya. Yang selanjutnya, ketentuan darah istiadah. Berbeda dengan darah haid, darah istiadah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Warnanya merah, baunya seperti darah biasa, berasal dari urat pecah atau putus, dan ketika keluar langsung mengental. Ada perbedaan lain dari sifat darah haid bila dibandingkan dengan darah istiadah. 1. Perbedaan warna. Darah haid umumnya hitam, sedangkan darah istiadah umumnya merah segar. Yang kedua, kelunakan dan kerasnya. Darah haid sifatnya keras, sedangkan istiadah lunak. Yang ketiga, kekentalannya. Pada darah haid kental, sedangkan darah istiadah sebaliknya aromanya. Darah haid beraroma tidak sedap atau busuk. Nah, ini gambaran cara bagaimana membedakan darah haid dan darah istiadah. Yaitu kan membedakan darah haid dan darah istiadah adalah darah kuat dianggap sebagai darah haid, seperti merah pekat dan kehitaman, itu warnanya kayak itu ya. Terus darah kuat dianggap sebagai darah istiadah, warnanya merah seperti itu, merah segar ya. Yang kedua merah untuk darah haid, yang merah muda darah istiadah. Nah itu bisa dicermati sendiri ya. Selanjutnya, ketentuan wanita yang boleh tidak puasa di bulan Ramadan dan cara menggantinya. Ketentuan wanita yang boleh tidak puasa di bulan Ramadan dan cara menggantinya adalah
Pada puasa, Ramadan adalah salah satu kewajiban umat Islam. Namun, ada orang-orang yang boleh tidak puasa Ramadan. Siapa saja sih mereka dan bagaimana cara menggantinya? Demikian pula yang berlaku pada puasa. Meskipun hukum asalnya wajib, tetapi ada orang-orang tertentu yang boleh tidak berpuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kondisi mereka sehingga tidak mewajibkan mereka untuk tetap berpuasa, melainkan diberi keringanan untuk berbuka. Bahkan ada juga yang wajib berbuka tidak boleh menerusnya puasanya. Tentu dengan konsekuensi yang sudah ditetapkan oleh syariat, bagaimana mengganti puasa yang ditetapkan. Berikut beberapa contoh bagaimana cara menggantinya. 1. Yaitu orang yang boleh tidak puasa dan wajib mengqadha. Yang kedua, boleh tidak puasa diganti fidyah. Yang ketiga, wajib tidak puasa dan wajib mengqadha. Yang keempat, boleh tidak puasa dan menggantinya diperselisihkan. Menjelaskan bagaimana menggantinya, yaitu 1. Wajib tidak puasa dan wajib mengqadha. Udzur pertama yang membuat orang wajib berbuka atau tidak puasa dan harus mengqadhanya di luar Ramadan, yakni haid dan nifas. Jika seorang muslimah yang sedang berpuasa kedatangan haid atau melahirkan sehingga mengalami nifas, maka ia wajib berpuasa atau berbuka atau membatalkan puasanya. Sebagai gantinya ia wajib mengqadha di hari lainnya di luar Ramadan. Karena Aisyah pernah ditanya tentang wanita yang haid, maka ia menjawab, "Fayu'maru biqada'i shaum wa la nu'maru biqada'i shalah." Kami diperintahkan untuk mengqadha atau mengganti puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha atau mengganti sholat. Yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, boleh tidak puasa dan wajib mengqadha. Udzur kedua adalah yang membolehkan tidak puasa dan wajib mengqadha, yakni sakit dan safar. Udzur kedua, bagi orang yang sakit dan ada harapan sembuh, yang sekiranya jika ia berpuasa sakitnya maka makin parah, atau atas rekomendasi dokter ia perlu berbuka, boleh baginya untuk tidak berpuasa dan wajib atasnya untuk mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkannya itu. Karena sudah dijelaskan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 184, "Faman kana minkum maradhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Yang artinya, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditentukan itu pada hari-hari yang lain. Demikian juga musafir yang melakukan safara atau perjalanan boleh baginya sebagaimana ayat tersebut untuk berbuka dan mengganti puasanya di hari lain. Yang ketiga, boleh tidak puasa dan diganti fidyah. Udzur ketika ada yang membolehkan tidak puasa dan wajib mengganti dengan fidyah, yakni usia tua atau sakit yang tidak ada harapan sembuh. Orang yang telah lanjut usia, yang susah untuk berpuasa, serta yang sakit dan tidak ada harapan sembuh, maka bagi mereka itu adalah udzur yang membolehkannya untuk tidak puasa Ramadan. Sebagai konsekuensinya, mereka diwajibkan membayar fidyah, yaitu pada dijelaskan Quran surah Al-Baqarah ayat 184, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Yang keempat, boleh tidak puasa dan menggantinya diperselisihkan. Udzur keempat adalah yang membolehkan tidak puasa namun diperselisihkan ulama apakah harus mengqadha atau membayar fidyah, yakni hamil dan menyusui. Menurut golongan Hanafi, Abu Ubaid dan Abu Tasawwur, mereka hanya diwajibkan mengqadha dan tidak membayar fidyah. Sedangkan menurut pendapat Ahmad dan Syafi'i, jika mereka berbuka karena khawatir terhadap keselamatan anak saja, maka mereka wajib mengqadha dan membayar fidyah. Tapi bila dikhawatirkan
adalah keselamatan mereka sendiri atau keselamatan diri serta keselamatan anak mereka, maka mereka hanya wajib mengqadha. Sedangkan menurut Ibnu Abbas, sebagaimana hadis di atas, mereka wajib membayar fidyah jika khawatir atas keselamatan anaknya. Begitupun pendapat Ibnu Umar, sama seperti pendapat Ibnu Abbas di atas, wallahu a'lam bishawab. Baiklah, selanjutnya pengertian iddah dan masa iddah. Pengertian iddah. Iddah berasal dari kata adat. Menurut bahasa artinya menghitung, sedangkan menurut istilah syara ialah masa menunggu seorang istri selama waktu tertentu setelah terjadi talak atau ditinggal mati oleh suami. Seorang istri mendapatkan talak atau perceraian dengan suaminya tidak boleh dengan segera menikah dengan laki-laki lain. Ia harus menunggu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan syariat Islam. Tujuannya, iddah ini adalah untuk mengetahui secara lebih nyata tentang kesucian kandungan perempuan yang ditalak, masa suci atau menunggu sampai anak dalam kandungannya dilahirkan. Baiklah, macam-macam dan masa iddah. Istri yang telah bercerai dengan suaminya tetapi belum sempat berhubungan suami istri maka tidak akan dikenai iddah. Akan tetapi pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, maka wajib dilakukan iddah dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Bagi perempuan yang masa haid, maka iddahnya adalah 3 kali suci sebagaimana yang dijelaskan pada firman Allah tersebut. Bagi perempuan yang kedua yang sudah tidak haid lagi karena usia maupun penyakit, maka iddahnya adalah selama 3 bulan sebagaimana firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi ya'isina minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhurin wallahi lam yahidna. Ya, artinya perempuan-perempuan yang tidak haid lagi baik karena usia maupun penyakit, maka iddahnya 3 bulan. Demikian pula perempuan-perempuan yang belum mengalami haid, yang telah dijelaskan Quran Surah At-Talaq ayat 4. Adapun perempuan-perempuan yang tidak haid itu misalnya masih kecil atau belum balik, sudah sampai umur tapi belum haid, sudah berusia lanjut sehingga tidak bisa haid lagi. Bagi wanita yang sedang mengandung, maka iddahnya ada sampai melahirkan. Karena firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa awilatul ahmali ajaluhunna an ya'idna haflahunna wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Ya, artinya perempuan-perempuan yang sedang mengandung iddahnya sampai melahirkan anaknya. Quran Surah At-Talaq ayat 4. Bagi wanita yang ditinggalkan mati suaminya dalam keadaan tidak mengandung, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari sebagaimana firman Allah. Ya, artinya orang-orang yang meninggal di antara kamu sedang mereka meninggalkan istri, iddahnya 4 bulan 10 hari. Pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 234. Yang wanita yang terkena darah istihadah. Istihadah adalah darah yang berasal dari urat yang pecah atau putus dan keluarnya bukan pada waktu haid atau nifas, tetapi terkadang juga keluar pada masa haid dan saat nifas. Karena dia adalah darah berupa penyakit, maka tidak akan berhenti mengalir sampai wanita itu sembuh darinya. Berbeda dengan darah haid. Darah istihadah mempunyai ciri warnanya merah, baunya seperti bau darah biasa, dan ketika keluar darah tersebut mengental. Wanita yang terkena istihadah tersebut dia memiliki masa iddah sama dengan wanita haid. Apabila telah berlalu selama 3 kali haid, maka selesailah iddahnya. Wanita yang ditalak 3 atau disebut talak bain. Wanita yang telah ditalak 3, maka dia hanya menunggu masa iddah sekali haid saja untuk memastikan bahwasanya dia tidak hamil. Oleh itu Ibnu bahwasanya rahimnya kosong dari janin dan setelah itu dia boleh menikah kembali dengan laki-laki lain. Wanita yang melakukan gugat cerai atau huluk. Wanita yang berpisah dengan sebab gugat cerai, masa iddahnya sekali haid sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa hadis dua ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abbas anna amrata Thabit bin Qabis talat min zawjiha ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'amaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam an ta'adda bihaid. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa istri Sabit bin Qaus menggugat cerai dari suaminya. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk menunggu sekali haid.
Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Juga hadis lain yang artinya dari Ar-Rabi'ah bintu Muawiyah bin Afra bahwa beliau mengajukan gugat cerai di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan untuk menunggu idahnya 1 kali haid. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pada larangan-larangan masa idah ada beberapa yang harus dihindari seorang dalam masa idah, bahkan dilarang dilaksanakan, yaitu diantaranya dilarang hidmah atau melamar dan menikah pada wanita cerai hidup, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 235 yang artinya, dan janganlah kamu berazam atau bertetap hati sebelum habis iddah. Yang kedua, larangan hidbah secara terang-terangan atau disebut tasrih, namun boleh dengan sendirian untuk wanita yang dicerai mati. Hal ini dijelaskan dari lanjutan ayat 235 dalam surah Al-Baqarah yang artinya, dan tidak ada dosa kamu meminang wanita-wanita itu yang ditinggal mati suaminya dalam masa idahnya dengan sendirian. Yang ketiga, larangan untuk keluar rumah saat masih dalam masa idah belum habis dengan bukan tanpa sebab. Hal tersebut untuk menjaga dan melindungi wanita yang tengah rapuh dari gangguan-gangguan fitnah ketika keluar tanpa dengan suami. Namun ulama Makkiyah berpendapat bahwa mereka boleh keluar ketika benar-benar dalam keadaan darurat atau ada kepentingan, termasuk apabila perempuan tersebut yang menjadi tulang punggung untuk menafkahi keluarganya, seperti seorang guru, pegawai, atau yang lainnya. Larangan bagi wanita yang dalam masa idah pakai wangi-wangian atau yang berbau wangi dengan segala jenis. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis Nabi, janganlah perempuan itu menyentuh wangi-wangian. Hadis riwayat Muslim. Termasuk mewarnai rambut, menggunakan celak, dan lainnya, kecuali perawatan tersebut diperlukan untuk pengobatan, termasuk memakai baju cantik yang warna-warni dengan maksud mempercantik diri. 5. Tidak boleh menggunakan perhiasan atau sejenisnya, baik berupa emas maupun yang lainnya, termasuk cincin, kalung, dan gelang. Pada hikmah masa idah dari uraian-uraian tersebut di atas, maka patutlah kita mengambil pelajaran terutama bagi seorang wanita atau perempuan yang ditinggal suami dengan status cerai, baik cerai hidup maupun dengan cara mati. Yang apabila tersebut itu terjadi, maka syariat Islam memberikan masa atau waktu untuk menikah kembali, dan itulah yang dimaksud dengan masa idah atau masa menunggu. Tentunya ada maksud dari semua itu, dan inilah hikmahnya. Hikmah masa idah untuk mengetahui apakah wanita tersebut yang telah diceraikan sedang mengandung atau tidak dengan bekas suaminya, untuk menjaga kemuliaan keturunan. Dalam hal ini terutama bagi wanita yang telah diketahui mengandung setelah bercerainya. Yang ketiga, untuk memberikan kesempatan kedua belah pihak jika dikehendaki untuk berdamai dan berkumpul kembali tanpa mengulangi akad nikah. Bagi wanita yang mengalami talak raj'i. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian materi saya. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan saya minta maaf karena kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for this day.